Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita sudah sampai pada pada nazom dalam kitab Safwatuz Zubat. Cuma nadom ini hanya menjadi dalil tentang keterangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pembagian puasa sunnah. Tapi tidak apa-apa, saya coba baca maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu kama qala sahibus Safwatiz Zubadi. Kama kola akati oleh adebu sahibu Safwatiz Zubadi pasira kiai ngagungi kitab Safwatuz Zubat. Artinya penjelasan yang telah lalu tentang pembagian puasa sunnah itu sama sebagaimana yang telah dituturkan oleh pengarang Safwatuz Zubat dalam nazomnya. Wa sunnatun siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu ad'afah wa sitti syawalin wa bil wila'i awla wa tasu'a wa asyura'i wa shaumul itsnaini kadzal khamisu ma ayyami bidin wa ajiz liman syara'. Jadi di titik-titik itu sebetulnya ada lanjutan wa ajiz liman syara', cuma itu sudah beda pembahasan. Maka pengarang kitab Taqriratus Sadidah ini tidak mencantumkan. Artinya nazom yang dicantumkan ini hanya khusus nazom yang menjelaskan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang pembagian puasa sunnah. Wa sunnatun bantining sunnat siyamu yaumi arafah panika puasa hari Arafah illa liman angi ikan di orang fil haji dalam haji haitsu ad'afahu sakirana malemah panapa siyam huda ka orang wa siti syawalin ban puasa 6 areh bulan Syawal wa bil wila iban panika kalaban roster-rosen aula panika tining lebih utama wa tasu'a ban puasa tasu'a tanggal 9 bulan Dzulhijjah bulan Muharram wa asyura ban puasa asyura tanggal 10 bulan Muharram wa shaumul itsnaini ban puasa hari Senin kadza panika sapanika juga ya shaumul itsnain al khamisu tining puasa areh Kemis ma ayyami bidin asar tanah banyak areh bid kadin toh ayyamul bidih ini ialah tanggal puasa tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Kita lanjutkan saja karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebetulnya hanya menjadi dalil tentang penjelasan yang sebelumnya, yakni tentang puasa sunnah, tentang pembagian puasa sunnah. Kita lanjutkan ke berikutnya saja. Wa afdalu wa afdalu siyamin nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa saumu sayyidina Dawud alaihi salam. Wa afdalu siyamun nafli bantining paling utama nah puasa sunnat saumu yaumin panika puasa sehari wa iftaru yaumin ban muka sehari wa huwa bantining saumu yaumin wa iftaru yaumin saumu sayyidina panika puasana Gusti kaula satajah Dawud nyatanah Nabi Daud alaihi panika muga-muga tetep atas Nabi Daud assalamu cening salam. Jadi maksudnya yang paling utama dalam puasa sunnah, yang paling utamanya puasa sunnah itu ialah berpuasa sehari, saumu yaumin berpuasa sehari, wa iftaru yaumin dan berbuka sehari. Artinya berbuka itu artinya tidak berpuasa. Misal sekarang itu berpuasa, besok tidak berpuasa, kemudian berikutnya puasa, berikutnya tidak puasa, begitu ya.
Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam, dan puasa ini merupakan puasanya Sayyidina Daud, Nabi Daud alaihi salam. Berikutnya makruhun ifradu yaumil jum'ati awis sabati awil ahadi wa shaumud dahri liman yakhafu ad-dararah aw fawata haqqin mandubin. Makruhun panika puasa se makruhaki ifradu yaumil jum'ati panika makatibi puasa hari Jumat awis sabti atau hari Sabtu awil ahadi atau puasa hari Ahad. Jadi bagian yang ketiga, hukum daripada puasa itu ialah puasa yang makruh, puasa yang dimakruhkan, yaitu ifradu yaumil jum'ah, menyendirikan puasa pada hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Jadi orang yang berpuasa pada hari Jumat saja atau hari Sabtu saja atau hari Ahad saja itu hukumnya makruh ya. Dengan catatan apabila berpuasanya itu tidak ada sebab. Hanya sekedar puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa yang tidak ada sebab. Ya, tidak punya sebab. Jadi kalau ada sebab, walaupun nanti hanya berpuasa di hari Jumat, Sabtu, Ahad tidak puasa, Sabtunya tidak puasa, hanya puasa hari Jumat saja. Cuma puasa di hari Jumat itu seseorang karena hari Jumat itu misalkan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu kan puasa Asyura ya. Jadi tidak masalah, tidak dimakruhkan puasa hari Jumat itu karena memang dia puasanya puasa Asyura kan begitu. Atau puasa hari Jumat itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu kan puasa Arafah, puasa sunnah Arafah. Maka walaupun hanya berpuasa pada hari Jumat saja, akan tetapi karena itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu waktu puasa Arafah, maka itu tidak dimakruhkan walaupun hanya berpuasa hari Jumat saja, karena memang seseorang berpuasa di hari Jumat itu karena puasa Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah ya. Jadi sekali lagi, makruhnya berpuasa pada hari Jumat saja atau berpuasa pada hari Sabtu saja atau hari Ahad saja itu jika tidak ada sebab begitu. Bisa tidak makruh apabila nanti digandengkan ya. Misalkan puasa hari Jumat terus Sabtunya juga puasa, atau puasa hari Sabtu tapi Ahadnya, hari Minggunya dia juga puasa, itu tidak makruh. Atau bahkan ketiga hari ini dipuasai semua. Hari Jumat puasa, Sabtu puasa, Ahad juga puasa, itu juga tidak makruh. Wa shaumud dahri, ban puasa satahun liman ikan dioreng ya khafu sikobater basiraman ad-dororoh da kebahayaan au fawata haqqin atau beput hak mandubin sei sunnat aki. Wa shaumud dahri ya. Berikutnya yang juga termasuk puasa makruh ya. Puasa makruh shaumud dahr ya. Shaumud dahr. Shaumud dahri, puasa setahun. Selain ya, puasa setahun ini ya puasa di hari-hari selama setahun selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Makruh hukumnya bagi orang yang khawatir mengalami kebahayaan atau khawatir akan terbengkalainya hak-hak yang disunnahkan gitu. Berikutnya haramun wa yanqasimu ila qismaini. Haramun panika puasa haram wa yanqasimu ban kabagi panapa puasa haram ila qismaini da dua bagian. Jadi yang keempat ya. Jadi yang keempat ialah puasa yang diharamkan atau puasa haram. Puasa yang diharamkan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama haramun ma'as-sihhati. Haramun panika haram ma'as-sihhati asal tanah sa.
wa huwa shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha wa huwa bentening haramun ma'as-sihah shaumuz zaujati panikah puasanah binih biduni idzni zaujiha kalaban tanpa etih dari lakina binih wa shaumul abdi ban puasana kabulah biduni idzni sayyidihi kalaban lainah etih atau kalaban tanpa etih dari kustenah atau majikanah kabulah. Yang pertama, untuk puasa yang diharamkan ialah puasa yang diharamkan namun tetap sah, yakni shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha, puasanya seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari suaminya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasumah wa zawjuha syahidun illa biiznih. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa tanpa izin dari suaminya sementara suaminya ada di rumah atau sedang bersamanya atau masih dalam negeri atau masih dalam negerinya, ya. Berbeda nanti kalau misalkan suaminya ada jauh di sana, ada di luar negeri, ada di luar negeri. Komentar ulama tentang hadis yang tadi disampaikan ialah diantaranya seorang pengarang, ya, pengarang kitab Dalilul Falihin yang merupakan kitab syarah Riyadhus Shalihin. Apa komentar beliau tentang hadis yang tadi? Walau fardhan muwassa'an. Walau fardhan muwassa'an. Walaupun puasanya perempuan tadi merupakan puasa fardhu muwassa'an yang waktunya masih luas, ya. Bagaimana gambarannya? Misal si istri ini punya hutang puasa Ramadan, ya, kemudian masih bulan Syawal, ya, masih baru saja Idul Fitri, kemudian dia mengqadha puasanya tanpa seizin suaminya, ya, padahal waktunya masih panjang kan waktu qadha puasa Ramadan itu, waktu untuk mengganti puasa Ramadan itu kan 11 bulan. Mulai Syawal, tanggal 2 Syawal, karena tanggal 1-nya kan Idul Fitri. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai Sya'ban, sebelum tanggal 1 Ramadan. Sebelum tanggal 1 Ramadan. Jadi masih luas, ya. Maka yang seperti ini karena waktunya masih luas, walaupun puasanya puasa qadha, ya, walaupun puasanya puasa qadha, puasa wajib, karena dia tidak izin dari suaminya, tidak dapat izin dari suaminya, maka dia dihukumi haram, puasanya dihukumi haram, namun tetap sah, begitu. Ya, apalagi puasa sunnah, ini puasa fardhu saja sudah begitu, ya. Oh, tadi ketinggalan, kecuali memang nanti mepet waktunya sudah. Artinya bulan Sya'ban sudah mau habis, sementara dia belum juga mengganti puasanya, maka khawatir nanti takut gak nutut untuk mengganti puasanya, maka walaupun tidak izin sama suaminya itu tidak masalah. Artinya puasanya tidak diharamkan, ya. Ya, sudah mau habis bulan Sya'ban, sudah mau masuk tanggal 1 Ramadan, sementara dia masih ada hutang puasa tahun lalu, ya, ada hutang puasa tahun lalu, maka dalam kondisi seperti ini tidak lagi diharamkan bagi perempuan ini karena sudah mepet waktunya. Walaupun tidak izin, tidak masalah, tidak diharamkan. Teruntuk puasa sunnah, ya, teruntuk puasa sunnah bagaimana? Ya jelas, ini puasa fardhu saja sudah demikian aturannya, apalagi puasa sunnah. Nah, cuma untuk puasa sunnah ini yang diharamkan itu apabila puasa sunnah yang sering terjadi dalam setahun, bahkan terjadi setiap minggu, misalkan seperti puasa Senin Kamis, ya. Jadi puasa Senin Kamis ini
apabila seorang istri tanpa seizin suami kemudian puasa Senin atau puasa Kamis, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali puasa sunnah yang jarang terjadi, jarang ada selama setahun, seperti puasa Asyura atau puasa Arafah. Jadi puasa Asyura, puasa Arafah ini kan puasa yang terjadi setiap tahun ya. Maka ini kalau seorang istri ternyata puasa Asyura tanggal 10 Muharram atau puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah tanpa izin suami, maka tidak masalah, tidak diharamkan. Mengapa? Karena puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram dan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini pelaksanaannya hanya setahun sekali. Berbeda kalau yang tadi puasa Senin Kamis ini waktunya setiap minggu. Jadi kalau dalam setahun ada beberapa kali puasa Senin Kamis kan begitu ya. Ya, jadi itu untuk puasa yang diharamkan, akan tetapi tetap sah. Ialah, saya ulangi, puasanya seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari seorang suami. Wa shaumul 'abdi biduni idzni sayyidihi, juga termasuk puasa yang diharamkan namun tetap sah, ialah puasanya hamba sahaya yang tidak mendapatkan izin dari majikannya. Dilanjut, haramun ma'adami sihhah fi khamsi suwarin, haramun panika haram, puasa haram ma'adami sihhati asal tanah tadeknah sa fi khamsi suwarin panikah dalam lemak banyak-banyak ropah atau bekemperen. Jadi bagian yang kedua untuk puasa yang diharamkan ialah puasa yang diharamkan sekaligus puasanya tidak sah. Ini ada 5. Pertama, shaumu yaumi Idul Fitri, panika puasa areh Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawalin, wa huwa bantining shaumu yaumi Idul Fitri awwalu yaumin panikah dean areh tanggal situng, berarti min syahri Syawalin, dari bulan Syawal. Jadi untuk pertama yang merupakan puasa yang diharamkan sekaligus tidak sah ialah puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 bulan Syawal. Ya, jadi walaupun mau kodok puasa, mau kodok untuk puasa Ramadan, kalau masih hari raya Idul Fitri, masih tanggal 1 Syawal, jangan dulu, tidak boleh, tidak sah, haram. Jadi baru tanggal 2-nya ya kalau mau dimulai. Yang kedua, shaumu yaumi Idul Adha, panika puasa areh Idul Adha, wa huwa bantining shaumu yaumi Idul Adha al yaumu panika areh al ashiru nomor 10 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Yang kedua yang dihukumi haram sekaligus tidak sah ialah puasa pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu bertepatan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya. Yang ketiga, shaumu ayyamit tasyriki, panika puasa banyak-banyak hari tasyrik. Wahiyah bantining ayyamit tasyrik yaumu 11, panika areh 11, panika areh 11 tanggal 11, wa thaniyah asyarah ban tanggal 12, wa thalithah asyarah ban tanggal 13 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga yang diharamkan sekaligus tidak sah ialah puasa pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Yang keempat, shaumun nisfil akhirih min Sya'ban, panika puasa separuh al-akhir terakhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Wahiyah bantining separuh seakhir dari bulan Sya'ban
As-sita asyarah, as-sadisah asyarah pada tanggal 16, wasabi'a asyarah pada tanggal 14, wathamina asyarah pada tanggal 12, ila akhir syahri sampai di akhir bulan. Yang keempat, yang diharamkan sekaligus puasanya tidak sah, yaitu puasa pada separuh terakhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16 Sya'ban sampai akhir bulan, sampai tanggal 30. Itu waktu yang diharamkan berpuasa. Haram berpuasa sekaligus tidak sah, kecuali nanti ada pengecualian ya. Nanti ada pengecualian untuk tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban, itu nanti ada pengecualian ya. Khususnya untuk puasa fardhu nanti ada kecualian. Artinya pengecualian yang dimaksud tidak diharamkan, itu maksudnya. Nanti ada pembahasan khusus ya. Yang berikutnya saumu yaumil syakkih panika apasah are mangmang, wa huwa bantining saumu yaumil syakkih yaumus salatsina panika areh 30 min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsah nalikanah abenta annasu pasara manusah bi ru'yatil hilali kalaban ningali hilal. Au syahidah man au syahidah nyakseh man pasara orang la tuqbalu seta etaremah syahadatuhu panapa persaksian naman bi ru'yatil hilali kalaban ningali bulan kam ra'atin akati orang bini au sobiyin atau benakana. Yang kelima, yang terakhir, puasa yang diharamkan sekaligus tidak sah ialah puasa pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini dinamakan dengan hari Syak, hari Ragu. Ya. Mengapa dikatakan hari Ragu? Kapan dikatakan hari Ragu untuk tanggal 30 ini, tanggal 30 Sya'ban ini? Ketika manusia, orang-orang telah berbicara melihat hilal, atau ada seorang yang menyaksikan hilal cuma persaksiannya tidak dapat diterima, misalkan seperti perempuan atau anak-anak ya. Jadi ini yang kelima, puasa tanggal 30 bulan Sya'ban, yakni hari Ragu ya. Cuma nanti sama seperti puasa separuh terakhir bulan Sya'ban, sama, artinya ada pengecualian puasa yang diperbolehkan di tanggal 30 ini, sebagaimana ada juga puasa yang nanti diperbolehkan di separuh akhir bulan Sya'ban, tanggal 16 sampai akhir bulan. Mungkin ini saja dulu untuk pembacaan kitab Taqriratus Sadidah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.